adik-adik, kembali lagi di channel ini, ahlinya tematik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. So, let's go! Pertama-tama, adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 16. Di situ ada bacaan. Ayo membaca. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, sampai yang bukan minyak dan gas bumi. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, itu yang selanjutnya bisa adik-adik baca sendiri ya, agar adik-adik lebih paham dan dapat pengetahuan yang baru yang belum adik ketahui, oke? Kemudian adik-adik, ayo berlatih. Pada halaman 17. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Buatlah peta konsepnya dengan mengisi kolom-kolom berikut. Ini kolomnya, bisa dilihat. Ini juga sudah kakak kasihkan yang ada jawabannya. Manfaat energi matahari bagi manusia, yaitu mengeringkan pakaian sebagai PLTS, membantu petani garam, kemudian mengeringkan gabah, dan sebagai sumber vitamin D. Kemudian manfaat energi matahari bagi hewan. Yang pertama, dapat menghangatkan tubuh hewan, membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan, membantu proses pencernaan, dan mengeringkan bulu atau rambut hewan. Yang ketiga, manfaat energi matahari bagi tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis, mengaktifkan klorofil, menjaga temperatur tumbuhan, membantu pertumbuhan bunga dan daun, dan menghilangkan air. Yang terakhir, manfaat energi matahari bagi alam, yaitu menerangi bumi sebagai pusat tata surya, sebagai sumber energi, mengeringkan tanah, dan membantu terjadinya siklus air. Nah, jadi itu tadi manfaat energi matahari. Bisa adik-adik buat peta konsepnya di buku adik-adik, dan sudah kakak kasih tahu tadi berbagai macam manfaat energi matahari. Tinggal adik-adik tulis ulang kembali di buku adik-adik. Selanjutnya adik-adik, buka halaman 18. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di depan, coba identifikasilah sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Untuk mendapatkan jawabannya, kamu bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara itu untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggalmu. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa narasumber yang akan kamu wawancarai? Nah, itu tergantung adik-adik. Adik-adik itu mau mewawancarai siapa aja. Misalkan kakak kasih contoh ya. Narasumbernya misalkan yang pertama orang tua, kemudian bisa juga ketua RT, ketua RW, tetangga terdekat, atau teman sekelas yang merupakan tetangganya adik-adik, atau anak tetangga, bapak guru, atau ibu guru, paman, bibi. Pokoknya masyarakat yang tinggal di daerah tempat tinggal adik-adik. Adik-adik terserah mau mewawancarai siapa saja. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pertanyaan apa saja yang akan kamu ajukan
untuk mendapatkan data kondisi lingkungan di lingkungan sekitarmu. Jadi adik-adik buat daftar pertanyaan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan. Misalkan ini kakak kasih contoh. Yang pertama, adik-adik harus menanyakan siapa nama orang yang atau narasumber yang akan adik-adik wawancarai. Jadi pertanyaan pertamanya, siapa atau maaf siapa nama bapak atau ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua bisa, apa pekerjaan bapak atau ibu narasumber? Kemudian, hewan apa saja sih yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Juga bisa seperti ini, tanaman apa saja yang banyak ditanam warga di pekarangan rumah? Apakah ada kegiatan rutin kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar? Apakah masyarakat sekitar membuang sampah pada tempatnya? Bagaimana kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang akan adik-adik ajukan kepada narasumber itu seperti itu tadi yang kakak bacakan ini. Ada berapa itu yang kakak kasih itu? Ada 7 pertanyaan itu. Bisa adik-adik tulis, kemudian atau adik-adik mau menambahkan pertanyaan yang adik-adik kurang tahu tentang kondisi lingkungan ini kepada narasumber juga tidak apa-apa, adik-adik tulis saja. Jadi setelah adik-adik tadi menentukan siapa narasumbernya, kemudian adik-adik juga sudah menyiapkan daftar pertanyaannya kan ya, adik-adik bisa melakukan wawancara sendiri atau berkelompok dengan 3 atau 4 teman adik-adik. Kemudian adik-adik tuliskan hasil wawancara dalam bentuk berikut. Ini bentuk tabel ini bisa adik-adik lihat. Judulnya laporan hasil wawancara. Tanggal wawancaranya bisa adik-adik isi pada tanggal kapan itu adik-adik mewawancarai narasumbernya. Misalkan tanggal 25 April 2021. Kemudian data hasil wawancara. Itu adik-adik tulis hasil wawancara adik-adik itu apa saja tadi. Misalkan seperti ini. Bisa adik-adik lihat ini. Tabel sudah kakak isi ini. Yang pertama, nama narasumbernya misalkan orang tua. Kemudian pertanyaannya, hewan apa saja yang masih dapat dijumpai di lingkungan sekitar bapak atau ibu? Jawabannya itu jawaban dari narasumber. Misalkan jawabannya ada beberapa hewan seperti kucing, ayam, dan burung. Nah itu bisa dilihat itu. Banyak sekali itu kakak kasih ini. Yang kedua ada ketua RT, terus ketua RW, tetangga, teman sekelas, anak tetangga, bapak guru, ibu guru, paman, dan bibi. Ini kakak kasih lihat satu persatu ya biar tulisannya jelas. Soalnya ini banyak sekali. Juga nanti kelamaan kalau kakak bacakan, nanti bisa adik-adik pencet stop biar adik-adik bisa lihat dulu contoh pertanyaan dan jawaban yang kakak kasih ini. Kakak kasih satu-satu dulu. Pertama nomor 1 dan 2. Ini bisa adik-adik baca sendiri. Kemudian nomor 3 dan 4. Kemudian nomor 5 dan 6. Terus nomor 7 dan 8. Dan yang terakhir nomor 9 dan 10 ini bisa dilihat ini. Sudah kakak kasih ya. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.